warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 2.1.A.9 Aksi Nyata Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi oleh saya, Yuni Sulistiawati SPD, Unit Kerja, SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Saya akan memaparkan aksi nyata dengan beberapa pertanyaan pemantik. A. Latar belakang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita meyakini bahwa murid adalah individu yang unik. Kebutuhan belajar tiap murid berbeda, baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan juga harus menyesuaikan kebutuhan tersebut, agar tidak ada kesenjangan belajar atau learning gap. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang sesuai bagi setiap murid, agar mereka bisa bertumbuh kembang secara maksimal sesuai kodratnya dan memastikan dalam prosesnya murid-murid merasa selamat dan bahagia. Dan pada akhirnya, pembelajaran akan berjalan dengan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran murid di kelas sesuai kebutuhan belajar mereka. Mengidentifikasi kebutuhan murid sangat penting, karena kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tepat sehingga murid kita sukses dalam proses pembelajarannya. B. Tujuan aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan bertujuan untuk, yang pertama, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memerhatikan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, mewujudkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Yang ketiga, mewujudkan murid berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. C. Tolak ukur. Tolak ukur yang dilakukan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kedua, melakukan penilaian sesuai kriteria penilaian formatif dan sumatif. D. Tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan dalam aksi nyata ini adalah 1. Menyusun RPP berdiferensiasi sesuai pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan asesmen diagnostik. 2. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 3. Melaksanakan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. 4. Melaksanakan refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. E. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini diantaranya 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab setiap kegiatan di sekolah. Yang kedua, rekan sejawat yang memberikan umpan balik atas penerapan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai pelaku utama dalam aksi nyata ini. Dan yang keempat, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. F. Pembelajaran dari aksi nyata. Pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah rasa senang. Meskipun pada awalnya ada beberapa tantangan, tetapi pembelajaran berdiferensiasi patut diterapkan berdasarkan pengamatan saat aksi nyata murid-murid terlihat antusias, mengenal potensi, kekuatan, dan kemampuan diri mereka. Mereka mendapat peluang untuk memikirkan cara-cara terbaik mereka dalam belajar dan meningkatkan kualitas belajarnya. Rencana ke depan saya adalah akan sering berkolaborasi dengan rekan guru untuk memberikan saran dan umpan balik untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya. Selain itu, kerjasama antar kepala sekolah,
rekan sejawat, murid, wali murid, dan komite sekolah untuk mendukung memajukan setiap kegiatan pembelajaran peserta didik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. K. Tahapan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi diantaranya 1. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, menyiapkan RPP berdiferensiasi sesuai pemetaan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai RPP. Inilah dokumentasinya. Kesimpulannya, pembelajaran diferensiasi sepatutnya dilaksanakan secara konsisten agar murid bisa berkembang dan bertumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Diperlukan kerjasama semua pihak agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik dan maksimal. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.